Ya, terus kita harus menghindari narkoba. Bagaimana kalau orang lagi ngomongnya lagi di foto narsis? Ya, nggak boleh dipotong-potongin di depan. Ibu boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya empirik ya. Empirik itu pengalaman yang dialami oleh siswa. Siapa yang pernah ke pasar tradisional nanti akan ramai itu. Saya ada apa saja, ramai itu pasti. Kemudian berikutnya siapa yang pernah datang ke swalayan, nanti akan menyebutkan kira-kira di swalayan apa saja yang ada. Itu perbandingan ini akan menambah vocab untuk anak, ya. Oke, keceriaan tadi yang saya ngomong. Keceriaan tadi itu, ibu welcome dengan apapun yang terjadi pada anak-anak ibu. Oke, tanya kejiwaan tadi kamu tadi siapa dengan apa? Itu harus sudah bu SD itu SMA aja ditanya yang begitu. SMK aja ditanya. Tadi pagi kamu makan dengan apa? Cuma siapa yang makan dengan itu? Itu bukan dari. Kalau ibu makannya dengan ikan asin. Ikan asin produk mana? Itu sedikit sambungan. Oh itu produk Amerika? Enggak lah, ini produk dari. Nanti ada yang ngomong ikan asin dari mana anak-anak? Itu dari Jerman. Tepuk tangannya ngomong Jerman terus gitu ya. Bilangin aja salah juga. Dan nanti jawabannya yang kita yang pegangnya. Jadi bagaimana kita mengilustrasikan sebuah materi itu disambungkan dengan kondisi real. Itu anak itu akan lebih nyaman, lebih enak. Dan dia akan berani ngomong apapun ketika ibu mengatakan tidak ada yang salah dari anak. Pasti anak akan banyak bicara. Sehingga ketika bicara, ibu tinggal instruksi dikit aja. Proses dari proses akan tahu. Karena mereka tidak dibebani dengan kalau saya takut ngomong nanti takut salah, nggak ada itu sekarang. Karena ibu sendiri welcome dengan itu. Nah itulah terjadi proses seperti itu. Hal-hal lain mungkin ke depan. Ibu bisa dengan mencari di web ataupun di YouTube di apa-apa, diputar filmnya terkait dengan makanan lokal, berpikir lokal, berpikir global, bertindak lokal, pasar tradisional macam apa, mall macam apa, dan segala macamnya. Dari satu tema itu sendiri, ibu bisa mengasumsikan atau bisa nanti resume anak itu. Ceritakan yang ada di pasar tradisional. Anak sudah pada hayang, pada ngobrol ini ngomong. Kenapa? Karena mereka dihargai oleh ibu untuk mengungkapkan pendapatnya dan berakhir dengan kehidupannya. Hal-hal lain untuk media mungkin ya seperti itu adanya, tapi bagaimanapun juga saya memberikan nilai 96 untuk proses KBR ini. Banyak yang dilakukan satu. Ibu hanya satu mengajukan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elanya dimatikan dulu Ibu Ela, kecuali Ibu Iis dan Ibu Haji Wawan. Saya juga matikan aja. Ibu Musa saya amat. Diingat ya, paling banyak. Alhamdulillah. Mana diingat? Ya. Alhamdulillah. Sebetulnya Bapak Asesor 2, Bapak Kepala Sekolah ini hebat-hebat menempatkan gurunya. Jadi untuk Ibu Indah pun yang barusan sudah disampaikan oleh Bapak Asesor 2 itu secara keseluruhan persis seperti itu. Untuk penampilan gurunya luar biasa
dari awal sampai akhir itu suaranya tetap tegas, Konsisten. manfran cerdas segalanya. Memang bagus guru kelas 1 itu harus ditempatkan, harus menempatkan guru yang memang satu keibuan, Pak. Keibuan. Good. Seumur hidup. Tidak kelihatan seperti tadi marah atau kesal melihat. Memang yang namanya murid kelas 1 itu seperti itu. Jadi kalau kita lengah sedikit saja, maka siswa itu akan maju turun dari bangku, ya. Jadi tidak bertahan lama untuk duduk di meja. Kenapa? Karena saya mengalami, saya mengajar di kelas 1 itu 25 tahun. Menjadi guru kelas 1, ya, menjadi guru kelas 1. Jadi betul-betul nampak di Ibu Indah bagaimana seorang ibunya, ya. Karena guru kelas 1 di sekolah itu harus seperti seorang ibu di rumah. Makanya Bapak Kepala Sekolah ini Benar. Ibu kepala ada monitor, Bu. Ibu kepala monitor, Bapak kepala monitor, Bu, Pak. Ya, ini kayak Ibu Bapak guru Bapak ini. Ya, lanjut Ibu. ya. Terima kasih. Siapa? Jadi dari muncul, pokoknya mengajarnya itu tidak keluar dari rencana yang sudah dibuatnya, ya. Jadi dari tadi yang sudah disampaikan, sudah dibahas oleh Bapak Asep II, itu muncul dari kegiatan pendahuluannya, kemudian juga kegiatan inti. Jadi kegiatan inti meskipun mengajar di kelas 1 muncul 5M-nya, sehingga siswa itu betul aktif meskipun baru di kelas dasar, kelas 1, tapi aktif semua mau mengajar ke depan kelas kalau disuruh oleh Ibu Indah. Dan Ibu Indah pun siapa yang mau ke depan kelas memberikan lilin, Pak Asesor memberikan lilin, ya, seperti tadi makanan yang diberikannya oleh Ibu Indah. Nah itu adalah suatu motivasi, ya, suatu motivasi kepada anak. Liwet itu meskipun hanya dengan perkataan seperti pujian, itu adalah suatu liwet kepada anak. Apalagi tadi Ibu Indah memberikannya berbentuk makanan. Nah, jadi secara keseluruhan saya sudah menyimak barusan yang disampaikan kriteria-kriterianya oleh Bapak Asesor. Ibu Indah pun sama seperti itu. Jadi betul-betul menguasai materi. Juga saya tadi mencoba bertanya kepada siswanya juga, tadi saya mencoba bertanya kepada siswanya, menanyakan materi yang disampaikan oleh Ibu Indah, siswanya pun langsung bisa menjawab. Karena kelas 1 itu ya tidak begitu mudah, ya, tidak mudah untuk menerapkan pembelajaran di kelas 1. Kalau materi yang memang mudah, tapi cara menanamkan kedisiplinannya, kemudian juga menanamkan karakternya. Nah itu adalah seorang guru itu harus betul-betul menjadi tauladan untuk siswa-siswanya. Kelas 1 itu akan menilai guru pertama dari penampilan masuk, dari berpakaian, dari bahasanya juga yang kita gunakan, pasti akan ditiru oleh siswa-siswa kelas 1. Nah, tadi alhamdulillah begitu antusias siswanya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Ini di penggunaan media, tadi menggunakan media dari kata-kata yang merangkai kata itu. Jadi hanya tidak muncul media kan tadi di PKN itu menjelaskan tentang Pancasila, ya, Ibu Indah. Jadi seandainya ada lambang burung Garuda, ya, lambang burung Garuda itu di kelas yang dipalpang, saya kelas ada kan? Presiden ada lambang burung Garuda, ya, yang terbuat dari itu Pak Kepala Sekolah yang ada ya Sinano, ya katanya di nomor ya
Jadi itu bisa simple menggunakan itu yang ada di kelas. Tadi hanya itu ya. Tapi untuk media yang lainnya memang tadi sesuai. Cuma kalau memang ada lambang burung Garuda itu akan lebih diingat oleh siswa sehingga dari susunan Pancasila itu sudah nampak dengan lambangnya. Kalau sekarang yang asal lambang ini dia akan lebih baik ya kalau untuk menggunakan medianya seperti burung Garuda yang betul-betul jadi ya burung Garudanya yang jelas. Kalau tadi kan tidak secara keseluruhan, hanya satu ya itu. Jadi bisa ini satu masukan untuk bapak sekolah. Jadi di tiap kelasnya diadakan lambang burung Garuda yang ditonton di kelas. Saya akan Tiap kelas ada iya teka-tekinya teka ininya di atas gitu. Jadi secara keseluruhan ya sama lah Pak. Pokoknya bagus saya saya mohon mudah-mudahan kesehariannya mengajar itu seperti itu. Insya Allah. Observasi oleh siapapun, tapi setiap hari mengajar itu harus seperti itu, harus dilengkapi dengan media yang diusahakan medianya yang nyata. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Bapak Pengawas di kelas 5 dengan buah-buahan, kelas 6 ya, buah-buahan lebih baik ya membawa buah-buahannya yang nyata ya kali-kali. Jadi kita berbagi kepada anak-anak. Yaitu ini untuk di RPP ya, di penulisan RPP sudah sesuai dengan komponen RPP. Hanya di sini mohon maaf Ibu Linda untuk ini ya, untuk demonstrasi itu diskusi ya, untuk diskusi itu bukan model, itu namanya metode maksudnya ya. Mungkin nggak tahu lupa Ibu Linda ini yang nggak apa itu sedikit ya. Kalau yang model kalau yang disebut model pembelajaran itu seperti jigsaw ya, itu model Jigsaw. Model pembelajaran itu adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir ya, yang disajikan secara khas oleh guru yang itu ya. Model kalau metode itu kan seperti metode diskusi, demonstrasi, ceramah. Itu tadi ada di APT juga. Jadi bila lupa mungkin ceramah maksudnya karena model itu metode ya. Metode ya. Jadi salah menulis karena terburu-buru harus selesai malam ya, harus disiap oleh saya itu tidak menjadi masalah Bunda. Yang penting komponennya dari tujuannya juga sudah sesuai, sudah memuat syaratnya. Hanya itu bisa dilihat sebelum ke tujuan itu ya, setelah identitas itu bisa ditulis dulu kakinya ya. Iya, kompetensi intinya, kemudian KD ya, kompetensi dasarnya dan indikator. Setelah indikator langsung masuk ke tujuan pembelajaran. Tapi kalau itu sudah masuk komponen juga, tapi kan kita tidak ada salahnya ya. Upamilina pelaksanaan ibadah mah panasnya Pak Kepala, ayat yang disebut wajib, ayat yang disebut sunnahnya. Jadi mana wajibnya, mana sunnahnya, sok sunnah, tapi tetap kita ditulis dicantumkan karena kita kan tetap akan mendapat pahala ya kalau melaksanakan sunnah. Itu adalah bagus sudah. Kemudian ini dievaluasi ya, dievaluasi instrumen
evaluasinya sudah ada muncul. Hanya di pengetahuan alangkah baiknya juga ditulis pertanyaannya dan nanti juga di akhir ada kunci jawaban sampai ke perskorannya, skor penilaiannya. Baru di situ ditandatangankan ke kepala sekolah dan oleh ibu dulu sebagai ibu kelas, lalu ke kepala sekolah. Itu penulisan RPP, jadi ada yang memang harus menjadi pokok wajib dan bisa juga ditambah yang lainnya yang memang penting itu dilaksanakan oleh guru. Nah itu Bapak Asesor Ibu Indah, terima kasih sekali. Jadi kalau saya memberikan nilai berapa ya? Untuk actionnya ya, untuk actionnya karena ini di kelas 1 itu ya, kelas 1 itu memang sangat perlu energi bagaimana menyikapi siswa-siswa kelas 1 dan memotivasi. Hanya untuk keaktifan ya di kelas 1 itu akan beda dengan di kelas tinggi. Kalau di kelas 1 itu harus kita yang baksil memancing ya, bagaimana supaya anak itu muncul keberaniannya. Maka dilisiri senari Bapak Asesor memberikan nilai ya. Tadi dia dengar saya nilai, dia memberikan nilai 95 buat dia. Ya, sebenarnya saya berikannya 95. Kenapa di kelas 1 tadi kurang ininya di keaktifan siswanya ya. Dia akan beda dengan keaktifan siswa. Nah, itu nilai yang pertama saya berikan kepada guru sebesar itu. Ya. Luar biasa. Anak-anak dengan PNS. Amin. Ya. Ibu ini ada datang PNS-nya. Tapi kesian sertifikasi kan? Alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi secara keseluruhan ini di observasi kelas ini alhamdulillah. Jadi memuaskan sekali buat saya sebagai asesor meskipun dari itu adalah temuan-temuan selama proses pembelajaran. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak Guru di MIM ini dia mengajarnya seperti itu dan selalu membuat administrasi yang harus yang menjadi tugas guru itu ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian barusan sudah keluar nilai-nilai untuk KBM, artinya di KBM ini diproses masih merepresentasikannya apa yang didapat pada hari ini. Itu kita membaca karena nilai 96 dari saya 92 dari ibu itu ya untuk diproses, tapi alhamdulillah ya tepuk tangan dulu kita. Tidak ada yang tepuk tangan setelah kita tidak dapat. Saya ingin mengatakan yang sesungguhnya ya. Saya termasuk orang yang sulit memberikan nilai, tapi ini bagaimana saya menentukan. Karena tadi saya mengatakan kepada ibu guru kelas 6 yaitu Ibu Lena, jangan sebenarnya ya. Jadi kenapa kami langsung memberikan hasil proses dari KBM ini kepada Bapak Ibu semuanya ya. Dan ini sifatnya adalah akuntabel publik, bukan mengada-ngada. Karena secara data itu sudah dikirimkan kepada kami yang ada pada itu.
dan prakteknya atau realitasnya barusan kita melihat. Jadi sama dulu kalau kalian bisa melihat itu, tapi kali ini kami harus memberikannya sebagai bentuk motivasi bahwa memang bagus ini bukan dari saya, tapi memang ibu menjadikan ini dengan bagus. Tepuk tangan dulu untuk ibu ini. Jadi kita melihat menurut saya itu seperti itu. Yang kedua, apapun yang dilakukan pada saat KBM dan loyalitas dedikasi pada sekolah ya, itu tidak terbentur dengan dedikasi dan loyalitasnya atau kualitasnya dari seorang kepala sekolah. Itu tepuk tangan dulu untuk kepala kita ini dalam juga. Jadi saya melihat hati-hati gitu ya, tidak menggunakan dulu menggunakan komando ataupun perintah-perintah, tapi mungkin dengan contoh-contoh dan juga dengan santunnya mengajak ibu, meskipun secara hierarki dia adalah atasan, tapi ketika menyuruh atau meminta itu dia minta tolong, dia tidak langsung instruksi, tidak langsung komando, tapi tunggang komando ini adalah bentuk dari bagaimana menggunakan hati diterapkan di sekolah ini. Tepuk tangan di bawah. Nanti kita akan konfirmasi berkaitan dengan bagaimana KBM ibu termasuk mutu ibu ini dan kepala sekolah dihadapkan pada anak-anak yang memang biasanya polos, tapi bagusnya jangan didampingi oleh ibu-ibu di takut-takut yang jawabnya, menjawab nengok lagi ke gurunya gitu ya, atau kepala sekolahnya. Jadi pada saat nanti kami memberikan respon, biarkan anak saja yang menjawabnya dalam itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu guru seperti apa dan saja gitu ya. Setelah itu, kalaupun saya minta izin pada Ibu Askor 1, mudah-mudahan diizinkan. Entah Ibu Askor 1 nya gimana? Ibu halo. Halo. Ya. Bu, dan ini tidak merusak ataupun melanggar dari SOP yang ada. Kita harus belajar, harus bekerja mandiri ya dia. Ya. Ya, saya setuju kalau pekerja mandiri kita ini diterakhirkan. Jam 3 terus setengah 3 kita mandiri, yang lainnya kita isi dengan refleksi dan sebagainya. Kalau ini setuju, jadi kita akan lebih baik pada teman-teman itu lebih awal. Jadi untuk kegiatan kerja tim, saya biasanya diakhirkan, jadi bukan di tengah-tengah. Nanti kita kan setelahnya rehat sholat, kita nanti masuk ke ya. Jadi untuk persoalan itu mungkin akan lebih awal karena kita akan disebutnya itu merelokasi ya. Salah satu kenal raja kembali ke tengahnya ya Allah, dilokir ya, dilokir. Jadi kegiatan untuk kerjaan ini kita lokir diakhirkan, akan lebih indah kan? Coba Pak Adi. Seperti itu. Kalau ini setuju. Bagaimana Bu? Setuju Bu? Jadi untuk setelah ini kita langsung klarifikasi dulu gitu. Ya enggak, untuk siswa dulu, terus klarifikasi, refleksi. Ya. Refleksi ya. Setelah refleksi, ya baru kita akan masuk lagi ke mana, ke ban. Nah di ban itu kita refleksinya. Coba jadi untuk mandirinya tidak diakhirkan gitu saja. Ya. Jadi akan lebih awal untuk penutupannya dengan rekan-rekan. Jadi kerja mandiri di terakhir itu Pak. Ya, betul. Ya. Tapi nanti kita di ban masuk lagi di ban, di penulis. Ya. Nanti di ban. Ya. Ya boleh Pak. Refleksi nanti dia pakai lembar. Sekarang apa? Ini dengan siswa apa dengan orang tua dulu? Orang tua sudah kemarin dengan siswa. Ini break dulu Pak. Ini dengan siapa? Kak. Iya betul. Kita break dulu Kak. Ya siap.
Ayo, break dulu. Ya, break dulu. Break dulu ya. Kepala sekolah silakan kopi-kopinya Pak, Bapak Ibu, siapa yang kira-kira? Ya, break dulu ya. Siap ya Pak. Ngalir lah Pak. Baca. Breaknya Mas. Ya. Ibu masih gadis, Bos.